Shalom, selamat sore. Kali ini perkenalkan nama saya Febrianus Gule. Saya prodi teologi, saya semester 5. Kali ini saudara-saudara saya akan membahas tentang pneumatologi. Nah, di teologi sistematika ini ada dua pembahasan, yaitu pneumatologi dan angeliologi. Jadi saya akan membahas sedikit yaitu tentang pneumatologi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua, bahwa pneumatologi ini didefinisikan menjadi pneumatologi yang artinya berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pneuma dan yang berarti angin, nafas, dan roh. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pneumatologi ini yang merupakan kata atau yang berkaitan tentang roh. Nah, sedangkan kata kedua itu logos yang berarti perkataan ilmu. Perkataan ilmu ada pengetahuan dan pengetahuan. Jadi kata ini digabung dan menjadikan satu, yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi yang artinya secara leluasa itu mempelajari tentang Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus ini dalam bahasa Ibrani itu ruah, yang berarti angin, udara, hawa dalam bahasa Yunani yaitu pneuma, yang artinya netral. Nah, netral atau hal yang sewajarnya saja. Jadi para penulis Alkitab yang mereka tidak tulis atau mengikuti pola tata bahasa, padahal awal sejarah gereja ada salah satu seorang yang bernama Arius menyangkali bahwa personalitas Roh Kudus, yang artinya pribadi Roh Kudus itu, ia mengatakan bahwa Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu bagi kita untuk mempelajari tentang bagaimana sih spesifik Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi untuk itu mari kita lebih lanjut lagi untuk membahas tentang Roh Kudus ini. Jadi untuk kita perlu mengetahui bahwa sifat dari Roh Kudus itu atau pribadinya, dengan cara Roh Kudus memiliki akal budi dan kecerdasan, yaitu dengan menyelidiki dan bisa juga melihat. Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Jadi Roh Kudus ini menyelidiki ke dalam dari Allah dan menyatakannya, yang artinya pada orang percaya. Jadi Roh Kudus ini memiliki pengetahuan. Jadi Roh Kudus ini tidak banyak manusia mengetahui bahwa ia mampu menyelidiki pengetahuan tentang Allah, bahkan pikiran Allah. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini mampu memahami tentang pikiran Allah. Jadi Roh Kudus memiliki pikiran, dia mampu mengenal Bapa. Emosi, jadi Roh Kudus juga memiliki emosi, memiliki perasaan. Jadi jangan kita pernah kita menduakan Roh Kudus, karena ia dapat marah atau emosi kepada kita, atau kita menghujat Roh Kudus itu dan memiliki kesedihan. Roh Kudus juga memiliki kesedihan. Kadang kita merasakan dalam pribadi kita. Kenapa sih orang yang sudah percaya itu ada dua yang berbicara dalam hati kita? Di saat kita melakukan kejahatan, pasti Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, jangan melakukan. Yang satunya, ayo lakukan. Nah, dari situlah kita melihat bahwa Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri kita. Dia yang berbicara di dalam hati kita. Jadi kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 10, dan di situ ia memiliki kehendak bebas dalam kehidupan kita. Bahkan dia pun memiliki kehendak juga di dalam penciptaan. Dia berkarya di situ juga. Nah, jadi karya Roh Kudus ini mengajar. Roh Kudus juga bersaksi. Dia mengajari kita bagaimana kita bersaksi, dan Roh Kudus ini membimbing juga. Dia membimbing kita. Roh Kudus juga meyakinkan dan menghibur dan menjadi pendoa syafaat. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus itu, dia dipakai dengan luar biasa. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia mampu untuk menjadi seorang pendoa syafaat, dan dia juga menjadi seorang penghibur bagi sesamanya dan memerintahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus juga dapat diduakan karena dosa kita. Dapat melihat di Yesaya pasal 63 ayat 10, ditolak di Kisah Para Rasul pasal 51, dan di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, di mana Roh Kudus juga dapat ditaati. Dan ayat 10, saat-saat wahyu diberikan kepada Petrus. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa Roh Kudus ini memang sudah ada dari sebelumnya. Nah, Roh Kudus juga hidup, Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, kekal, kekudusan, dan mempunyai kasih dan mempunyai kebenaran. Jadi Roh Kudus ini juga kadang melakukan karya ilahinya dari Roh Kudus. Sebagai penciptaan, dia itu bercampur tangan dalam penciptaan saudara. Dan kelahiran Kristus juga. Dia itu berada pada saat itu. Kita bisa melihat bahwa pada saat Maria mengandung
mengandung, maka Roh Kudus lah yang menghampiri Maria pada saat itu. Sehingga karena malaikat pada saat itu memberikan penjelasan kepada Maria bahwa ia sedang mengandung itu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi inspirasi kitab suci regenerasi tentang hidup manusia yang Roh Kudus sebagai perantaran, pengudusan, penolong orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus ini saudara-saudara, dia merupakan suatu perantara di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Roh Kudus ini juga yang menggambarkan Roh Kudus adalah pakaian, berupa pakaian merpati, jaminan api, minyak, meterai, air, dan angin. Jadi dia meteraikan kita, bahkan dia memberikan jaminan kepada kita. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa, saudara. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kehidupannya, kalau dia sudah ada di dalam kehidupan kita, maka dia selalu berbicara dalam kita. Makanya kita itu sudah hidup baru sekarang. Saya mempercayai bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saya. Nah, jadi pelayanan Roh Kudus ini dalam Perjanjian Lama juga. Jadi orang-orang di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengalami yang namanya regenerasi seperti yang Anda berikan kepada Nikodemus, dan Roh Kudus juga mendiami manusia secara selektif. Nah, jadi Roh Kudus ini mendiami sebagaimana ia di dalam PL seperti Yosua, dia juga, dan Roh Kudus juga turun di atas orang percaya seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul dan memenuhi setiap orang. Jadi pada saat orang yang percaya pada saat itu di Kisah Para Rasul itu mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Nah, sehingga pada saat itu Roh Kudus juga memberikan kita waktu untuk memilih dan melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi apapun kegiatan kita bukan karena hebatnya kita, tetapi sebagaimana mestinya ia mengurapi kita. Seperti tertulis dalam PL, Roh Kudus juga memiliki relasi dengan Kristus. Sebagaimana mestinya juga, saudara, dan ia juga bercampur dalam kehidupan Kristus, dan dosa juga melawan Roh Kudus sebagaimana mestinya, seperti di mana orang Farisi mengatakan Beelzebul, penghulu setan, pada saat Yesus melakukan mukjizat. Jadi mereka menyamakan itu hal tersebut, bahwa Roh Kudus juga bahwa Beelzebul pada saat itu dia mencampur adukan, bahwa dia lebih dominan, bahwa percaya bahwa tentang Roh Kudus ini dia dicampur adukan saat dia menguji Yesus pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus juga membaptis atau ia juga ikut bercampur atas dasar Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di saat mereka hidup baru. Jadi kita bisa melihat di saat kita membaptis seseorang itu, apa yang kita sebutkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia ikut di dalam karya pembaptisan, maupun itu baptisan percik maupun itu baptisan selang. Selalu saja itu diutamakan. 3 itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi dan pernyataan Roh Kudus itu terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa ia menjanjikan Roh Kudus menyertai murid-muridnya, dan dia menyertai murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, jadi Roh Kudus ini juga memiliki karunia yang diberikan khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Rasul, nabi, mujizat, kesembuhan juga dia memberikan kepada kita. Bahasa-bahasa lidah, penginjilan, pendeta atau pengajar, melayani, menolong, imam, menasihati, membedakan roh, murah hati, memimpin, hikmat, dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus ini memberikan kita tuntunan bahwa janganlah kita mabuk anggur. Pemahaman tentang Roh Kudus esensial untuk kedewasaan pelayanan suatu perintah yang bersyarat bersulung atau berulang. Jadi janganlah kita menduakan Roh Kudus atau merupakan nasihat tentang dosa dan apabila kita sudah tinggal di dalamnya, maka kita akan kepenuhan Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus? Ia mampu mengartikan bahasa-bahasa roh. Bukan sewenang-wenang saja. Kadang orang tidak dapat mengartikan Roh Kudus. Tetapi kalau orang yang sudah benar-benar kepenuhan Roh Kudus, itu dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia dapat membuat suatu mukjizat. Nah, jadi itu yang namanya itu penuhan Roh Kudus. Mampu berbahasa roh dan melakukan mukjizat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus inilah atau sangatlah berperan di dalam kehidupan kita, bahwa kita orang yang sudah hidup di dalamnya itu, maka tidak akan pernah digoyahkan. Karena kenapa? Roh Kudus itu selalu berbicara dalam hati kita. Saya mempercayai itu, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati saya. Bisa setiap saya melakukan kesalahan, pasti dia mau bicara dalam hati saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mudah-mudahan materi ini
mungkin banyak kelemahan, kekurangan, bahkan penjelasan pun saya meminta maaf kepada teman-teman yang sedang menontonnya. Nah, jadi mungkin kita lebih bisa ke depannya untuk saling sharing-sharing bagaimana sih Roh Kudus ini yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Saya mengakui bahwa Roh Kudus itu ada, tetapi tidak kita lihat. Tapi kita bisa merasakannya. Merasakannya itu dalam hati kita sebagai orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dia tidak mengakui Roh Kudus dan dia tidak pernah merasakan bagaimana itu Roh Kudus itu berkarya di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam. Selamat menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan kedepannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.